Diduga dibunuh pengemudi taksi online tewas di Tol Jagorawi. Banggar DPR respon rencana redominasi rupiah. Kejati Sumsel tetapkan 6 tersangka korupsi 1,6 triliun. Satgas PKH amankan 315 hektar lahan tambang ilegal. Sidang umum pariwisata PBB digelar di Riyadh. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Mengawali pagi hari Anda, selain informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Luis Ayu, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, nekat beraksi di tengah keramaian. Seorang pelaku pencopet babak belur dihajar pengunjung pusat perbelanjaan Grand Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang merupakan mantan penjual kerupuk tersebut ditangkap basah tengah menggasak ponsel milik seorang pengunjung wanita dari dalam tas. Pemuda pelaku pencopetan ini langsung dievakuasi petugas security Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia Menteng, Jakarta Pusat karena khawatir menjadi bulan-bulan masa. Sejumlah pengunjung yang geram langsung menghadiahi pelaku dengan bogem mentah sesampainya di lantai 2. Bahkan seorang wanita yang diduga korban pencopetan juga ikut meluapkan kekesalannya. Aksi pencopetan ini terjadi saat pengunjung mal tengah ramai pada Jumat 7 November 2025 siang. Pelaku yang merupakan mantan penjual kerupuk tersebut tertangkap basah saat tengah mengambil ponsel milik AKD, seorang pengunjung wanita dari dalam tas. Teriakan korban yang menyadari ponselnya telah raib memicu perhatian petugas security dan karyawan mal hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dari dalam tas pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 buah ponsel, di mana 1 ponsel milik korban dan 1 lagi hasil kejahatan pelaku di sebuah mal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Meski terhitung pemain baru dalam dunia pencopetan, namun pemuda asal Batam, Kepulauan Riau itu merupakan spesialis copet dari mal ke mal dengan sasaran utama pengunjung wanita. Anggota kami, Subnit 1 Unit Reskrim Polsek Metro Menteng telah berhasil mengamankan 1 orang laki-laki inisial MSR, umur 22 tahun, warga Kepulauan Riau, Batam, yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian handphone terhadap warga pengunjung Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pelaku ini kalau dilihat memang spesialis mall ke mall ya. Adapun kejadiannya pada saat korban yaitu saudari AKD umur 26 tahun warga Cilincing, Jakarta Utara sedang berada di Mall Grand Indonesia. Pada saat berjalan memang kondisinya itu sedikit padat. Ada yang memberitahu bahwasanya handphone yang ada di tas lempangnya itu ada yang mengambil. Dengan kondisi tersebut, dia spontan langsung berteriak dan melakukan pengejaran. Teriakan tersebut yang didengar oleh security mall dan beberapa karyawan tenan mall, sehingga pelaku bisa ditangkap di situ. Dari kejadian itu, Piket Reskrim Polsek Metro Menteng bersama anggota Buser langsung mendatangi TKP dan dari hasil pemeriksaan ternyata di tasnya itu ditemukan 2 buah handphone. Yang pertama adalah handphone korban sendiri, yaitu jenisnya iPhone 14, dan 1 lagi handphone Redmi Note 70. Nah, ini dari Redmi tersebut berdasarkan keterangan dari pelaku
itu didapatkan dari seorang korban yang sedang di Mall daerah Kemang. 4 hari yang lalu, Pak. Udah 4 hari lah. Biasanya berapa orang? Bertiga itu, Pak. Saya ikut mereka, Pak. Nah, peran lu apa? Membawa barang yang mereka dapat keluar, Pak. Sasarannya apa sih? Cewek, cowok? Sasarannya cewek, Pak. Cewek? Yang bawa tas yang enggak tertutup di belakang, Pak. Di belakangnya. Dari mall ke mall? Dari mall ke mall, Pak. Terus nanti barangnya dilempar ke mana? Itu lempar ke Arif, itu ada yang nampung ya, Pak. Pembagiannya gimana? Ya berapa harga handphone itu, Pak? Saya dibagi ada 200, 100. Sebelumnya kerja apa? Saya suruh jual kerupuk, Pak. Jual kerupuk? Iya, Pak. Kerupuk apa? Bangka? Kerupuk Palembang, Pak. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati menjaga barang bawaan ketika berada di luar rumah, terutama di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan mal, agar tidak menjadi sasaran pelaku tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Desa Luwinutuk, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria tanpa identitas di pinggir jalan tol Jagorawi pada Senin 10 November 2025 sore. Korban yang merupakan pengemudi taksi online ditemukan dengan kondisi tangan terikat lakban dan juga kaki terikat tali. Pria tersebut diduga korban pembunuhan. Video amatir warga inilah yang menunjukkan seorang pria tergeletak tak bernyawa di pinggir tol Jagorawi kilometer 30 Desa Liwinutung, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 10 November 2025 sore. Korban terlihat terlentang dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Warga mengaku terkejut dan tak menyangka kejadian tersebut terjadi di wilayah mereka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan barang bukti yang ada di sekitar lokasi penemuan mayat. Hingga Selasa 11 November 2025 siang, polisi berhasil mengantongi identitas korban. Dari hasil identifikasi sementara, korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya, berusia 57 tahun, warga Depok. Diduga korban merupakan supir taksi online. Diduga pria itu meninggal dunia akibat dibunuh dan jenazahnya lalu dibuang ke pinggir tol untuk menghilangkan jejak. Saya itu sedang jualan kan ya. Terus ada bapak-bapak, Pak Jenal itu kesini itu bilang katanya ada mayat di pinggir tol. Nah akhirnya saya sama Pak Jenal itu menuju ke pinggir tol. Posisi mayatnya itu tiduran seperti biasa, cuman memang tangannya itu terikat lakban, kaki terikat, posisinya tidur miring ke sebelah kiri, tapi badan posisinya lurus. Kemarin di sekitar jalan tol, di pinggir jalan tol, pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekitar jam 17.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan tol ditemukan sesosok jenazah. Kemudian kami yang mendengar lebih awal kita langsung ke TKP, dan setelah di TKP benar adanya ada sesosok jenazah yang tergeletak di pinggir jalan tol, tepatnya di kilometer 30 wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Oke, untuk jenis kelaminnya? Jenis kelamin laki-laki. Oke, untuk di lokasi kejadian ditemukan apa aja, Dan? Pada saat kita ke TKP, kemudian kami melakukan olah TKP, selanjutnya jenazah tersebut kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Dan setelah dilakukan beberapa pemeriksaan bahwa jenazah tersebut dapat teridentifikasi melalui alat bahwa jenazah laki-laki tersebut bernama Ujang Adiwijaya, warga dari Kota Depok. Hingga kini tim Reskrim Polsek Citerep dan Satuan Reskrim Polres Bogor masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku dan motif di balik tindakan kejam tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang bocah ditemukan petugas kepolisian jalan raya di pinggir tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Keduanya ditemukan saat petugas sedang melakukan patroli di area tol tersebut. Kedua anak itu mengaku ditinggalkan orang tidak dikenal setelah sempat dibawa menggunakan sepeda motor dari kediaman mereka.
Petugas Satuan Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya pada Minggu 9 November 2025 menemukan dua anak berusia 4 dan 10 tahun tengah berjalan di pinggir Jalan Tol Wiyoto Wiono kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Kedua anak yang diketahui bernama Muhammad Renaldi dan Labiru tampak kebingungan dan bisa membahayakan nyawanya sehingga langsung diselamatkan petugas. Setelah dimintai keterangan, kakak beradik itu mengaku sempat dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan sepeda motor. Dan setelah sempat diajak berkeliling, mereka pun ditelantarkan di sekitar pintu keluar Jalan Tol Wiyoto Wiono. Kini kedua anak tersebut telah diserahkan kepada kedua orang tuanya. Setelah petugas polisi berkoordinasi dengan petugas RW 8 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua anak tersebut awalnya bermain sekitar waktu maghrib di sekitaran wilayah Papanggo. Kemudian diambil atau dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan motor trail, diajak jalan-jalan, dan kemudian diturunkan di turunan tol keluaran Ofren Papanggo. Kemudian karena kebingungan, kedua anak tersebut naik ke atas dan berjalan serta berdiam di ruas jalan tol layang tersebut, dan kemudian ditemukan oleh petugas kami. Tindak lanjut dari kejadian ini, petugas kami kemudian melakukan koordinasi dengan RW 8 Kelurahan Papanggo dan kemudian berhasil menghubungi kedua orang tersebut sehingga kedua orang tersebut diserahkan kepada orang tuanya. Kami mengimbau kepada orang tua untuk selalu menjaga anak-anak kita, jangan sampai kita abai terhadap keselamatan dan keamanan daripada anak-anak kita. Terima kasih. Petugas pun mengimbau agar kepada seluruh orang tua untuk menjaga anak-anaknya dengan baik dan tidak abai, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, cuaca buruk di perairan selatan Banten dalam beberapa hari terakhir membuat aktivitas nelayan terhenti. Gelombang tinggi dan angin kencang memaksa nelayan tidak berangkat melaut untuk menghindari resiko kecelakaan di laut. Ratusan nelayan di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menghentikan aktivitas melaut akibat ombak tinggi yang melanda perairan Selat Sunda. Perahu mereka terparkir di dermaga Binuangan. Para nelayan memilih menunda melaut karena kondisi cuaca dinilai sangat berbahaya. BMKG mencatat tinggi gelombang di perairan Selat Selatan Banten bisa mencapai hingga 2,9 meter dengan kecepatan angin mencapai 20 knot. Salah seorang nelayan mengaku tidak berani memaksakan diri melaut karena ombak terlalu tinggi dan beresiko terbalik di tengah laut. Agak susah, biasanya buruk karena nelayan mengeluh. Karena anginnya besar, ombaknya besar. Sekarang. Kondisi ini juga membuat pasokan ikan ke tempat pelelangan ikan Binuangan menurun drastis. Pemasukan ikan berkurang lantaran nelayan tidak melaut dan situasi diperkirakan akan berlangsung hingga cuaca kembali normal. Musim ya bisa dibilang sedang ekstrim gitu. Artinya harus berhati-hati karena cuaca itu kadang-kadang tidak kita bisa prediksi kalau sekarang. Tahu-tahu ada ya angin badai gitu. Ada kabar sekarang itu lagi sedang ada badai di laut, makanya perahu-perahu yang pada di laut itu suruh pada pulang karena takut. BMKG mengimbau nelayan dan masyarakat pesisir untuk memperhatikan informasi cuaca terkini dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan dua kelompok massa terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 10 November 2025. Bentrokan terjadi tepat di sekitaran lampu merah Cengkareng dan di depan Hotel Samalala Mer. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, terlihat warga berkerumun menyaksikan kejadian keributan di lokasi. Bentrokan diduga melibatkan kelompok mata elang dengan salah satu organisasi masyarakat. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab atau kronologi awal terjadinya bentrokan. Aparat kepolisian telah datang ke lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah keributan meluas. Kondisi di sekitar Cengkareng dilaporkan sudah berangsur kondusif, namun arus lalu lintas sempat terganggu akibat kerumunan massa. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih informasi dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli yang menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kerjasama dengan organisasi buruh internasional. Pernyataan itu disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo menerima Sekjen ITUC di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Internasional Louis Triangel dan juga Sekretaris Jenderal ITUC Asia Pasifik Soya Yoshida di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 10 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan bahwa pertemuan itu menjadi ajang pertukaran pandang mengenai situasi ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di tingkat global. Selain itu, kedua pihak juga membahas pembaruan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia serta masukan dari ITUC terkait dengan kondisi tenaga kerja internasional. Adalah Sekretaris Jenderal dari International Trade Union Confederation. Ya tentang kondisi kerja di Indonesia kita update terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian beliau juga share terkait dengan kondisi internasional seperti apa, dan kemudian mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan di Indonesia dan juga menyampaikan beberapa poin yang penting harus sebagai masukan. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat dialog sosial dengan organisasi buruh, baik nasional maupun internasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan juga berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online bertema perang. Langkah tersebut digunakan atau dilakukan guna mengantisipasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak pasca peristiwa ledakan di SMAN 72. Pemerintah terus melakukan evaluasi pasca peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Upaya pembatasan terhadap konten atau game online kekerasan akan dilakukan guna mengantisipasi hal serupa. Atas dasar itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online bertema perang. Seluruh langkah preventif bisa dilakukan agar insiden yang mengakibatkan puluhan siswa luka itu tidak kembali terulang. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merespon rencana pembatasan game daring imbas ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Saat ini pengaturan terhadap game daring bakal dibahas bersama lintas kementerian lembaga yang berkaitan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan saat ini pihaknya bakal membahas bersama polemik game daring dengan sejumlah lintas kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak hingga Kementerian Agama. Menurut Muti, kewenangan terhadap pengaturan media game daring ada pada wilayah Kekomdigi, sehingga saat ini tengah membangun pembahasan detail bersama 4 kementerian lembaga lainnya. Hal ini juga disampaikan Muti saat sesuai menghadiri Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta. Adapun memang sebelumnya, Mendikdasmen tersebut sempat memberikan usulan pembatasan terhadap game daring Roblox yang viral beberapa waktu yang lalu. Nanti kita memang harus bicara lintas kementerian. Ini kan paling tidak melibatkan 4 kementerian. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Komdigi, kemudian Menteri P3A dan juga Kementerian Agama. Paling tidak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini. Karena kewenangan untuk mengatur media ini kan bukan pada kami. Kewenangannya ada pada Komdigi. Dan kalau teman-teman wartawan masih ingat, termasuk yang awal mengusulkan agar game ini diatur kan kami kan. Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa game itu ada manfaatnya, ya itu sudah diskusi akademik yang sangat panjang. Game sebagai media pendidikan ya, tetapi game yang tidak diawasi itu menjadi masalah tersendiri. Dan problemnya sekarang adalah
Ya siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain game? Apalagi ketika main gamenya dengan HP di kamar misalnya, itu kan tidak ada yang bisa mengontrol dan banyak kekerasan itu terjadi. Inspirasinya dari game itu. Atau paling tidak dia, kalau toh misalnya dia tidak terpengaruh langsung, ketika dia ada masalah-masalah psikologis tertentu, dia juga akan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol. Inilah yang nanti perlu kita lakukan bersama-sama dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif. Diketahui rencana pembatasan game daring ini muncul usai kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, di mana pelaku yang berusia di bawah umur diduga terinspirasi dari game daring. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Kemenko PMK tekankan kolaborasi untuk turunkan kasus TBC. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI ke masyarakat Sebelumnya semua korban secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Gerakan Nasional TOS TBC terus digencarkan pemerintah, di mana program ini mendorong penemuan dini kasus TBC serta pengobatan yang tuntas sampai sembuh. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci percepatan eliminasi TBC. Dengan fasilitas pengobatan yang semakin lengkap, pemerintah menargetkan menurunkan atau penurunan signifikan kasus TBC mulai 2025. Dan masyarakat diharapkan lebih waspada dan tidak ragu melakukan pemeriksaan dini. Upaya pencegahan TBC tak hanya berfokus pada penemuan kasus, tetapi juga peningkatan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Melalui Gerakan Nasional TOS TBC, pemerintah bersama tenaga kesehatan dan organisasi sosial terus melakukan edukasi hingga level kelurahan. Program ini juga mendorong keluarga untuk aktif memantau anggotanya, termasuk memastikan pasien patuh minum obat selama masa terapi yang bisa mencapai 6 bulan atau lebih. Dengan langkah yang terkonsolidasi, Indonesia menargetkan TBC tidak lagi menjadi ancaman kesehatan publik dalam beberapa tahun ke depan. Isu yang paling utama adalah bagaimana kita aktif untuk melakukan screening. Screening yang reguler dilakukan saat ini bersama dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Tetapi juga kita perlu lebih aktif lagi untuk melakukan screening. Setelah screening dilakukan, jangan sampai ada stigma. Dengan sinergi yang kuat, Gerakan Nasional TOS TBC menjadi momentum menuju Indonesia sehat dan bebas TBC. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menanggapi perihal rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk redenominasi rupiah. Menurutnya redenominasi memerlukan prasyarat kuat termasuk kestabilan ekonomi, sosial, politik agar tidak menimbulkan dampak inflasi di masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana akan melakukan redenominasi rupiah, yakni kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 yang dituangkan lewat Undang-Undang baru pada 2027. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengatakan bahwa rencana tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Pasalnya, kebijakan itu tidak hanya bisa dilihat sebagai sekedar perubahan nominal. Said menilai redenominasi akan beresiko menimbulkan dampak inflator apabila dilakukan tanpa persiapan matang, terutama dalam aspek teknis dan literasi keuangan masyarakat. Yang pertama, pastikan sebagai prasyarat kalau itu akan dilakukan, tentu prosesnya pasti dalam bentuk pembahasan undang-undang di DPR.
Redominasi itu menurut hemat saya memerlukan prasyarat. Yang pertama, pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redominasi. Karena apa? Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redominasi itu sesuatu yang sekedar menghilangkan 3-0 di belakang, itu tidak akan menimbulkan dampak yang inflatoir. Dampak inflatornya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah tidak siap. Itulah yang dikhawatirkan. Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga 280 dibulatkan 300 rupiah, maka inflatornya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Anggaran. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengungkapkan bahwa rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah belum menjadi kebutuhan mendesak dalam waktu dekat. Said juga menilai kebijakan tersebut memerlukan waktu persiapan panjang, termasuk sosialisasi intensif kepada masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa saat ini belum menjadi urgensi terkait rencana pemerintah yang ingin redenominasi rupiah. Menurutnya, dalam melakukan redenominasi rupiah memerlukan waktu yang panjang serta sosialisasi kepada masyarakat. Said menyebut masa sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa redenominasi berbeda dengan sunering atau pemotongan nilai uang. Pasalnya, kesalahpahaman publik pada tahap ini dapat menimbulkan keresahan dan polemik. Urgensi tidak. Pada tingkat kebutuhan ke depan barangkali iya. Oleh karenanya kalau itu 2027, pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah juga, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya, pembahasannya baru dilakukan di 2027. 7 tahun proses redenominasinya ketika di undang-undangnya diterbitkan. Tapi kalau sosialisasi 1 tahun penuh intensif, insya Allah bisa. Tapi mungkin yang harus diketahui masyarakat, redenominasi ini berbeda dengan sunring, Bu ya? Justru itu perlu sosialisasi, jangan sampai redominasi itu sama dengan bagi masyarakat pemotongan uang. Nah itu kan bahaya sekali. Sehingga perlu sosialisasi betul. Hati-hati pada tingkat itu. Ini sama sekali bukan pemotongan uang. Tapi mungkin dari sisi manfaatnya kalau pemerintah melakukan redenominasi itu seperti apa? Ya memang sangat bermanfaat sih. Kalau 10 juta tebelnya 3 cm, nolnya 3 dibuang, kan lumayan punya 1 lembar. Tapi kalau berpengaruh ke nilai tukar kita kepada dolar, apakah bisa memperkuat? Tidak. Itu redominasi itu pada akhirnya kita menjaga wibawa rupiah, kedaulatan rupiah kita. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan bahwa Kemendes PDT siap melibatkan Komite 1 DPD RI dalam kunjungan-kunjungan untuk mengoptimalkan pembangunan desa-desa di tanah air. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengkampanyekan lumbung pangan desa dan desa adat saat menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang pada Minggu 9 November 2025. Mendes Yandri menyebut kampung adat yang terletak di Kampung Cikondang, Kelurahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, memiliki pemandangan yang indah dan sebagian wilayahnya berpotensi dijadikan desa wisata. Ia mengatakan bahwa Kemendes PDT saat ini fokus untuk sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk
untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendes menilai kesejahteraan itu dimulai dari desa. Oleh karena itu, Kemendes mengajak sejumlah pihak untuk berkolaborasi. Salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat yang di dalamnya terdapat koperasi sekunder Lumbung Sejahtera Nasional. Memang Kementerian Desa hari ini Bapak Ibu fokus ke cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, di mana mempadu-padankan begitu banyak uang triliunan masuk ke desa. Ya, dari dana desa, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian KKP, dari Kemensos, dari kesehatan, banyak sekali hukum desa. Nah, maka program swasembada pangan dari 12 aksi bangun desa itu butuh banyak kolaborasi. Harapan kita dengan adanya simbol hari ini, peresmian lumbung pangan desa, insya Allah bisa ditularkan ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Mendes Yandri berharap program-program pemerintah yang ada di desa dapat dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kasus jambret spesialis perhiasan ditangkap polisi usai menjambret kalung emas milik seorang emak-emak yang hendak menghadiri pesta pernikahan di Kota Padang Sidipuan, Sumatera Utara. Lantaran melawan pada saat diminta menunjukkan barang bukti, pelaku akhirnya dihadiahi timah panas oleh petugas. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan pelaku sedang mengamati situasi sekaligus melihat calon korban, yaitu emak-emak yang sedang mengenakan perhiasan. Pada saat itu melintas seorang emak-emak yang hendak menghadiri pesta pernikahan dan mengenakan perhiasan emas. Melihat calon korban, pelaku pun langsung membututi korban dan merampas kalung emas yang dikenakan korban dan langsung melarikan diri. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, petugas pun menangkap pelaku di sebuah rumah yang berada di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Lantaran melawan pada saat diminta oleh penyidik menunjukkan barang bukti, pelaku pun lantas dihadiahi timah panas oleh penyidik. Dalam rilisnya pada Senin 10 November 2025 sore, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Kenborn Sinaga mengatakan, modus yang digunakan pelaku berinisial AF ini adalah sengaja memantau calon korban di acara keramaian, salah satunya pada acara pesta pernikahan. Selain itu, AF juga telah 2 kali dihukum penjara dengan kasus serupa, yaitu jambret spesialis perhiasan. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, pakaian yang digunakan pelaku, dan flash disk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melancarkan aksinya. Minggu tanggal 28 September 2005 pukul 14.30 WIB, pada saat korban dan saksi atas nama WF hendak menghadiri undangan pesta di Jalan Makmur, Kelurahan Sekanyang Baru, Padang Sidimpuan Selatan. Kemudian korban memutar sepeda motor yang dikendarainya karena jalan sempit, kemudian dari arah berlawanan pelaku menghampiri dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Genio warna hitam dan merampas ataupun menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban. Pelaku tersebut langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh korban. Namun pelaku berhasil kabur. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian spesialis Electronic Control Unit atau ECU truk di Bandar Lampung. Dalam pengungkapannya, 2 pelaku menggunakan uang hasil kejahatannya untuk berjudi. Pengungkapan sindikat ini berawal dari penangkapan seorang pelaku berinisial BAS saat akan membongkar ECU mobil di sebuah perusahaan di kawasan Campang Raya, Bandar Lampung. Pengembangan penyidikan kemudian menuntut petugas menangkap 1 rekan lainnya berinisial ZL yang diduga sebagai joki dalam setiap aksi pencurian. Dari pemeriksaan, keduanya ternyata telah beraksi lebih dari 25 kali di berbagai wilayah. Modusnya yakni membuka pintu mobil yang terparkir di lokasi sepi, lalu membongkar unit ECU dari dashboard dalam waktu hanya beberapa menit.
Keduanya mengaku ecu hasil curian dijual sekitar 5 juta rupiah per unit dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta bermain judi. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti 1 unit ecu truk dan sejumlah alat pembongkar yang digunakan pelaku. Kedua pelaku pun akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. ECU yang dibongkar dari kendaraan truk ini kemudian dijual oleh pelaku dengan harga 5,2 juta per ECU. Sementara kalau tadi taksiran harganya itu sekitar 20 juta. Nah, 5,2 juta ini kemudian dibagi dengan jokinya. Jokinya itu dikasih 1 juta, 4.200.000 buat dia. Kemudian digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan juga termasuk judi online. Yang bersangkutan saat ini, 2 orang ini sudah kami amankan di rutan Polsek Sukarame, di tahanan Polsek Sukarame, dan kita proses sesuai dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini kepolisian masih melakukan pengembangan untuk menelusuri jaringan penadah dan pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kota Bekasi, Jawa Barat hampir menjadi korban perampokan usai mengambil uang tunai senilai 450 juta di sebuah bank swasta. Aksi perampokan terjadi saat korban melintas di Jalan Raya Nonon Sontani, Bekasi Timur. Peristiwa terjadi pada Senin siang sekitar pukul 11.30. Korban yang baru saja mengambil uang tunai 450 juta dari sebuah bank swasta dipepet 5 pelaku yang menggunakan 3 sepeda motor. Seorang saksi mata bernama Muhammad Iqbal yang merupakan petugas keamanan di sekitar lokasi mengatakan pelaku berjumlah 5 orang dan bersenjata tajam golok. 2 orang pelaku menyabet korban saat berusaha merebut tas yang berisi uang. Beruntung aksi perampokan itu digagalkan oleh saksi yang spontan meneriaki pelaku dan berusaha menghalangi menggunakan trafikon. Korban lalu diamankan ke pos jaga kompleks perumahan terdekat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan dan tas yang digunakan sempat mengalami kerusakan pada talinya. Jadi kronologisnya berhubung saya jaga kan di gerbang depan tuh. Nah itu jadi korban itu habis narik duit katanya sih dari kantor BCA proyek, dia pulang diikuti lah tuh sama pengendara motor 2 orang. Pas nyampe depan toko Nusantara dipepet, disabet pakai golok gitu. Nah, pas sudah gitu saya lagi di depan tuh refleks, tapi orang refleks kan senemunya aja ngelihat ada barang tuh yang kira-kira buat ngusir pakai itu doang, front. Sempat diancam tadi ya, abang nggak? Nah itu, sempat diancam itu sama yang depannya itu, yang saya dipegat itu. Pakai apa bang? Diancam sih cuma ngomong doang. Temen saya takutnya kayak yang kemarin di Cakung atau di Dor, takut gitu doang, makanya saya mundur lagi. Bang, kalau korban sendiri lukanya apa aja bang? Kalau korban sih, alhamdulillah cuma tangannya doang, sini doang sih. Bacok? Iya, kalau buat uang di tas aman. Berapa sih bang nilai nominalnya bang? Kalau nilai nominalnya saya nggak tahu pak. Tapi banyak ya bang? Lumayan ya? Banyak itu. Masalahnya sampai bosnya juga datang ke sini tadi. Bosnya bang, yang orang itu. Pelaku berapa motor bang? Yang jumlahnya berapa? Kalau yang pertama yang pembacokan mah bertiga. Yang satu yang 2 bawa sajam, yang 1 mengemudi. Sajamnya apa? Terus yang di depan situ juga ada 2 motor nungguin. Itu temen dia juga. Jadi total berapa motor? 5? Total ada 5. Ada 5? Ya. Masing-masing berboncengan bang? Enggak, mungkin kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya. Kalau yang bawa sajam berapa orang bang? Ya, yang kalau bawa sajam 2 yang eksekusi tuh. Yang depan toko Nusantara. Celurit semua bang? Apa? Celurit semua? Golok pak. Golok itu iya. Tasnya udah sempet dibacok sama dia? Nah tasnya itu udah sempet putus 1 ininya. Itu mau ngambil uang di tas itu mungkin ya? Iya. Ransel atau tas nyamping? Tas gemblok. Tas ransel? Iya, tas ransel. Kalau kata penuturan korban warga mana bang dia bang? Kurang tahu. Itu pas di datang bosnya langsung dibawa sih. Cuman sempat minta nomornya doang, nomor teleponnya dia. Bang, pada saat kejadian kondisi di sini gimana bang? Kondisi rame, cuman ya namanya orang mungkin ya masing-masing lah, takut juga kan, cuman tantin-tantin doang gitu.
Sementara jajaran kepolisian telah melakukan olah TKP dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Saat ini unit Reskrim Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan 2 mahasiswa Politeknik Indramayu korban rafting di Bendungan Karet Bengkir, Indramayu. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, 2 mahasiswa Politeknik Indramayu dilaporkan hilang setelah kegiatan rafting di Bendungan Karet Bengkir, Indramayu pada Sabtu 8 November 2025. Korban pertama Agung Septiadi 20 tahun ditemukan pada Minggu malam 9 November 2025 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian awal. Sementara korban kedua Lana Wiratno 21 tahun ditemukan pada Senin dini hari 10 November 2025 sekitar pukul 1.05 waktu Indonesia Barat, berjarak sekitar 5 km dari lokasi kejadian awal. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Usai ditemukan, kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Dalam insiden tersebut terdapat 7 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan rafting. 5 orang berhasil selamat, sementara 2 korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, karbon berintegritas tinggi dukung ekonomi hijau. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, informasi kami lanjutkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Menhut Raja mengatakan kolaborasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan. Acara High Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 dihadiri para pemimpin dunia usaha, investor, dan lembaga internasional. Dalam acara diketahui Kemenhut dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela Integrity Council for the Voluntary Carbon Market melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU untuk memperkuat kerjasama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi, serta memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi. Menhut Raja Antoni menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional yang memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan pasar karbon di Indonesia. Baru saja diselenggarakan pertemuan dengan para investor, para buyer untuk carbon market, dan ada sambutan yang luar biasa tadi di forum. Mereka sangat senang dengan inisiatif, keberanian, sekaligus terobosan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dengan menerbitkan Perpres Nomor 110 2025 yang menjadi standar baru untuk kita membuka peluang bagi investor hijau, ya, green investor dan green growth, ya, pertumbuhan hijau. Jadi sekali lagi kita on the right track, ya, dalam track yang sudah benar, dan tadi kita lihat betapa dunia internasional, ya, para investor yang memang sudah dari dulu menunggu kesempatan Indonesia untuk membuka peluang bagi mereka berinvestasi.
Dalam COP30 UNFCCC, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi salah seorang delegasi Indonesia yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto mendampingi utusan khusus Presiden bidang perubahan iklim dan energi Hashim Jojo Hadikusumo di COP30. Kementerian Kehutanan mengkampanyekan Indonesia from Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace. Indonesia dari hutan hujan menjadi pusat dan pasar karbon global. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Arif Satria dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BRIN di Istana Merdeka Jakarta pada Senin sore. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Arif Satria, akan mengarahkan BRIN untuk fokus pada riset-riset dan juga pengembangan bidang pangan, energi, dan air yang merupakan bagian dari program prioritas dari pemerintah. Kepala BRIN Profesor Arif Satria akan segera konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait dan juga perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program riset dan inovasi di 3 sektor prioritas. Arif Satria melanjutkan untuk sektor pangan misalnya, sasaran riset dan inovasi dapat mencakup bidang-bidang yang terkait dengan pertanian atau on-farm dan di luar pertanian atau off-farm. Amin. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Presiden sudah memiliki program prioritas yang harus kita kawal dalam bidang pangan. Jadi pangan ini benar-benar harus didasari oleh kekuatan riset dan inovasi, dan saya kira banyak sekali hasil riset dan hasil invensi yang dimiliki oleh lembaga riset maupun perguruan tinggi. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengkonsolidasi itu semua agar lebih memiliki impact yang besar bagi perubahan dan kemajuan. Jadi yang paling penting adalah fokus kita adalah pada impact, pada percepatan invensi menjadi inovasi. Karena kalau sudah menjadi inovasi berarti artinya sudah diaplikasikan. Nah, percepatan riset menjadi invensi menjadi inovasi. Nah, itulah yang harus kita lakukan melalui tadi program penguatan dan pengembangan sains teknopark di setiap provinsi. Saya kira saatnya kita pusat harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan daerah agar benar-benar setiap daerah memiliki kekuatan riset yang handal. Arif Satria dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BRIN di Istana Negara Jakarta pada Senin sore, menggantikan Laksana Trihandoko. Pelantikan Arif Satria yang saat dilantik masih menjabat Rektor IPB ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 123 P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI menjadi wadah strategis pembinaan karakter generasi muda dalam semangat bela negara. Semangat tersebut tergambar dalam perkemahan Sabtu Minggu atau bersami bela negara di Merauke, Papua Selatan. KKRI atau Korps Kadet Republik Indonesia jadi wadah strategis pembinaan karakter generasi muda dalam semangat bela negara. KKRI menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang tangguh, berintegritas dan berjiwa patriot melalui disiplin kepemimpinan dan kerjasama. Semangat tersebut tergambar dalam perkemahan Sabtu Minggu atau bersami bela negara di Merauke, Papua Selatan. Langkah tegap dan kebersamaan para kadet dinilai mencerminkan tekad kuat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan itu, Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Lugi Avianto bersama Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menegaskan generasi muda harus ditempa menjadi pribadi yang disiplin dan berkarakter kuat. Karena generasi muda adalah investasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan utama dari Korps Kadet Republik Indonesia ini yaitu untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh sebagai investasi masa depan di Provinsi Papua Selatan ini khususnya dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Pemprov Papua Selatan bersama dengan para bupati, seluruh anggota Forkopimda datang menghadiri kegiatan bersami perkemahan Sabtu Minggu yang dilaksanakan oleh Kodam 24 Mandala Trikora dalam rangka KKRI, Korps Kadet Republik Indonesia untuk pembinaan, pembimbingan, dan kaderisasi terhadap anak-anak muda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih informasi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang merespon putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI yang menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap 2 kader Nasdem, Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach. Selain menghormati putusan tersebut, Paloh juga mengaku belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian antar waktu atau PAU terhadap kadernya tersebut. Hal tersebut diungkap Surya Paloh usai membuka acara Fun Walk di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Ketua Umum Partai Nasdem itu merespon putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI yang menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap 2 kader Nasdem, Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach. Selain menghormati putusan tersebut, Paloh juga mengaku telah menindak tegas dengan menonaktifkan keduanya lebih dulu dan belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian antar waktu atau PAW. Mekanisme DPR yang harus kita hormati kan? Partai sudah memberikan nonaktif, MKD melaksanakan prosesnya sebagaimana mekanisme yang ada di Dewan. Saya pikir itu juga kita hormati. Nasdem tidak akan melakukan PAW gitu Pak terhadap Pak Syaroni atau? Sampai saat ini belum, memang kita memberikan menghormati semua proses itu ya. Sebelumnya, 2 kader Partai Nasdem tersebut telah dijatuhi sanksi oleh MKD DPR, di mana Ahmad Syaroni disanksi nonaktif selama 6 bulan dan Nafa Urbach disanksi nonaktif selama 3 bulan. Keduanya dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi hukuman pemberhentian sementara tanpa menerima hak keuangan, baik gaji maupun tunjangan anggota dewan. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dipimpin Jimli Asyidiki, di mana komisi ini diharapkan akan bekerja transparan dan melibatkan masukan dari berbagai pihak dan juga menampung aspirasi dari masyarakat. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki. Komisi ini diminta bekerja secara taktis dan transparan, serta memberikan laporan periodik untuk mengambil keputusan terkait reformasi kepolisian dan evaluasi lembaga pasca reformasi. Jimli menyampaikan laporan komisi tidak hanya berupa rumusan, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari tokoh bangsa, aktivis, hingga kreator konten, sebagai bentuk transparansi dan respon terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya mendengar suara rakyat dalam proses reformasi. Ya, tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau rumusan kami bisa kerjain sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh itu penting. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insya Allah kita akan terbuka. Komisi terdiri dari 10 anggota termasuk Menteri Tito Karnavian, Yusril Iza Mahendra, Mahfud MD, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta beberapa mantan Kapolri. Pembentukan komisi diatur melalui keputusan Presiden nomor 122/P tahun 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta semua lembaga produk reformasi segera dievaluasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Jimli Asyidiki menyampaikan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpinnya akan menampung aspirasi masyarakat dan menghasilkan keputusan yang mengikat. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh lembaga produk reformasi segera dievaluasi secara berkala, mencakup kinerja dan kemungkinan restrukturisasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, usai dilantik oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta pada 7 November 2025. Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat terkait perbaikan institusi Polri. Jimli menegaskan komisi akan bekerja independen,
menelaah aspirasi yang masuk dan menghasilkan keputusan yang mengikat, bukan sekedar rekomendasi. Sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan beliau juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi. Semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu, dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa. Mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh. Bagaimana caranya? Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Nah, karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri. Komisi terdiri dari 10 anggota dipimpin oleh Jimli Asikidik, termasuk Menteri Tito Karnavian, Yusril Iza Mahendra, Mahfud MD, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta beberapa mantan Kapolri. Pembentukan komisi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Rakyat Indonesia kepada 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit, tentunya yang merugikan negara mencapai 1,689 triliun rupiah. Tim penyidik Kejati Sumsel kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank plat merah kepada 2 perusahaan, yakni PT BSS dan PT SAL. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan cukup lama dan melibatkan dari 107 saksi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akhirnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu WS Direktur PT BSS sejak 2016 hingga sekarang, sekaligus Direktur PT SAL sejak 2011. MS Komisaris PT BSS periode 2016 hingga 2022. DO Junior Analis Kredit Grup Analisis Risiko Kredit Divisi Kantor Pusat Bank Plat Merah pada tahun 2013. ED Akun Officer Relationship Manager Agribisnis Kantor Pusat Bank Plat Merah periode 2010 hingga 2012. RA Relationship Manager Divisi Agribisnis Kantor Pusat periode 2011 hingga 2019. Sedangkan seorang wanita, ML, yang menjabat sebagai Junior Analis Kredit Grup Analisis Risiko Kredit pada tahun 2013. Penetapan 6 orang tersangka ini langsung disampaikan oleh Kepala Kejati Sumsel, Ketut Sumedana, yang akan terus mendalami kasus ini. Dan pada hari ini, tim penyidik menetapkan 6 orang tersangka, yaitu tersangka WS selaku Direktur di PT BSS tahun 2016 sampai dengan 2011 dan sampai sekarang. Kemudian yang kedua yaitu MS selaku Komisaris PT BSS dalam periode 2016 sampai 2022. Dan yang ketiga adalah DO yaitu selaku Junior Analis Kredit Grup Analisa Risiko Kredit Divisi Kantor Pusat salah satu bank plat merah tahun 2013. Kemudian yang keempat ED selaku Akun Officer atau EO atau Relationship Manager di Agribisnis Kantor Pusat salah satu bank plat merah juga 2010-2012. Kemudian yang kelima ML selaku Junior Analis Kredit Grup Analisa Risiko Kredit Divisi Kantor Pusat salah satu bank plat merah 2013. Kemudian 6 adalah RA selaku Relationship Manager nomor 2 sampai 6. Berarti 5 orang ini hari ini kita lakukan proses penahanan selama 20 hari. Sebelumnya, tim penyidik Kejati Sumsel sudah mengamankan sebagian kerugian negara sebesar 506 miliar 150 juta. Berdasarkan perhitungan sementara, estimasi total kerugian negara mencapai 1,689 triliun rupiah dan masih belum dikembalikan oleh tersangka sebesar 1,183 triliun rupiah. Untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, para tersangka kini dititipkan di rumah tahanan Pak Jo Palembang untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih informasi dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang menghadiri peluncuran imunoterapi dan digital subtraction angiography yang dikembangkan oleh Dr. Terawan, sekaligus penasehat khusus dari Presiden di bidang kesehatan. Menhan berharap dengan diluncurkannya vaksin imunoterapi tersebut dapat memberikan manfaat kesehatan untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin didampingi Panglima TNI Agus Subianto menghadiri peluncuran vaksin imunoterapi dan DSA yang dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, sekaligus penasehat khusus Presiden di bidang kesehatan saat ini. Peluncuran vaksin tersebut diselenggarakan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan internasional serta memiliki banyak pasien-pasien dari luar negeri. Diharapkan, peluncuran vaksin imunoterapi ini dapat memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat, khususnya lansia, serta dapat menumbuhkan budaya riset dan pengembangan dengan baik bagi dunia kesehatan. Kali ini oleh Bapak Presiden ditugaskan kepada Profesor Dr. Terawan selaku penasehat Presiden di bidang kesehatan sekaligus untuk memimpin seksian imunoterapi Nusantara dan DSA yang ada di Rumah Sakit Panglima Sudirman. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Hari ini berlangsung, baik proses DS-nya sendiri sedang berlangsung maupun juga imunoterapinya langsung dilakukan pemrosesan pada hari ini. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga Rumah Sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Imunoterapi Nusantara merupakan sebuah prosedur medis yang menggunakan sel dari tubuh pasien itu sendiri untuk melatih sistem kekebalan tubuh dalam melawan berbagai penyakit. Sementara itu tujuan dari imunoterapi yakni guna memperkuat dan meningkatkan respon imun tubuh untuk melawan berbagai penyakit seperti COVID-19, hepatitis B, HIV, dan jenis kanker tertentu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Asisul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas PKH amankan 315 hektar lahan tambang ilegal. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas Halilintar PKH kembali melakukan penertiban penambangan ilegal di wilayah Bangka Belitung. Dalam operasi terbaru, tim Satgas berhasil menertibkan aktivitas tambang tanpa izin di atas lahan seluas 315 hektar lebih. Penertiban dilaksanakan di Desa Lubuk Lingkuk dan Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kegiatan ini, Satgas Halilintar PKH yang dipimpin oleh Komandan Satgas Maijen TNI Fabrial Bujung Sikumbang
berhasil mengamankan 12 unit eskavator, 2 bulldozer, 1 unit genset, serta berbagai perlengkapan tambang. Febriel menegaskan bahwa penertiban ini merupakan upaya penegakan hukum dan melindungi kawasan hutan lindung serta hutan produksi tetap dari aktivitas penambangan tanpa izin. Karena aktivitas pertambangan ini tidak dilengkapi dengan izin, jadi tidak ada izin satupun mereka melakukan aktivitas penambangan ilegal. Oleh karena itu, Satgas PKH melakukan penertiban terkait kegiatan hal tersebut. Yang diamankan dari dua sasaran itu seluas 315,48 hektar dari 2 sasaran ya. Termasuk juga kita mengamankan 14 alat berat. Di situ ada 12 eksavator dan 2 doser, termasuk perlengkapan genset dan perlengkapan pertambangan lainnya. Dari hasil penelusuran sementara, aktivitas penambangan ilegal di atas lahan seluas 315 hektar tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga 12,9 triliun rupiah, termasuk dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana membangun 100 gudang perum bulog sebagai komitmen dalam memperkuat penyerapan hasil panen padi dan juga jagung petani di seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menyaksikan penandatanganan surat keputusan bersama tentang penugasan percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pasca panen dalam rangka ketahanan pangan nasional. Pemerintah melakukan penandatanganan surat keputusan bersama tentang penugasan percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pasca panen dalam rangka ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, pemerintah sepakat membangun 100 gudang perum bulog sebagai komitmen dalam memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia. Pembangunan 100 gudang tersebut dinilai penting sebab proyeksi produksi padi terus meningkat secara nasional. Bahkan Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton. Selain itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga memastikan agar masyarakat dan petani tidak dirugikan terutama karena ketidakmampuan penyerapan gabah maupun jagung milik petani dalam negeri. Jadi sekali lagi ini merupakan jawaban dari keluhan petani, keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah, beras atau jagung dari petani sehingga tidak ada hambatan lagi. Bulog keluhannya gudangnya kurang. Nah sekarang akan dibangun secepat-cepatnya 100 gudang. Jadi intinya ini adalah jawaban dari keluhan para petani. Saya kira demikian Pak. Dari Jakarta, Sri Dewi Dayadi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Presiden RI Prabowo Subianto yang membahas insiden ledakan di SMA 72 Jakarta Jumat lalu. Ia juga meminta sekolah untuk mewaspadai pengaruh game online dan juga perundungan di kalangan siswa. Presiden Prabowo Subianto membahas insiden ledakan di SMA 72 Jakarta pada Jumat lalu. Ia juga meminta sekolah untuk mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan siswa. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat negara di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Hadir dalam rapat tersebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Kebudayaan Fadlizon, serta pejabat lainnya. Menurut Mensesnek, pengaruh game online tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang mempengaruhi masa depan mereka. Prasetyo mencontohkan game bergenre perang seperti PUBG. Dalam permainan tersebut terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah. Tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online. Mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya. Nah, di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali itu. Dari berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Jadi kita sampaikan ya sekali lagi juga
Kalau berkenaan dengan masalah bullying ya bagaimana kemudian kita sebagai sesama anak bangsa ini ya menghindari hal-hal yang tidak baik atau berimplikasi yang kurang baik seperti cyberbullying. Selain pengaruh game, perundungan di kalangan siswa juga menjadi perhatian Presiden Prabowo. Ia meminta pihak sekolah mewaspadai fenomena tersebut, terutama setelah muncul informasi dari kepolisian bahwa terduga pelaku ledakan di SMA 72 adalah korban bullying. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala angkat bicara perihal dugaan pelaku dalam ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading merupakan korban bullying. Dirinya menegaskan bahwa praktik bully atau perundungan tidak boleh terjadi dalam dunia pendidikan. Dalam kasus ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, pihak kepolisian berhasil mengamankan 1 orang yang diduga pelaku. Pelaku ini merupakan salah satu siswa SMA 72 Kelapa Gading dan diduga menjadi korban bullying. Merespon hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menegaskan, ledakan tersebut merupakan sebagai pengingat untuk tidak melakukan bully. Menurutnya, pendidikan sangat penting, namun ia menyayangkan maraknya siswa maupun siswi yang menjadi korban bully. Itu selalu diperingatkan, jangan main-main bully anak-anak ini. Ya, karena itu ada kan motifnya masih didalami, belum tentu juga seperti itu. Pak, ini kira-kira ada atensi juga nggak Pak? Ini kalau misalkan anak pelaku siswa ini malah terlibat mungkin. Ya, ini soal pendidikan penting untuk betul-betul seperti itu. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Dekranaz Selvi Gibran Rakabuming meninjau pengelolaan sampah di Pusat Daur Ulang Kota Denpasar, Bali. Dalam kunjungannya, Selvi berdialog dengan komunitas lingkungan dan menyerahkan 120 bingkisan sembako kepada masyarakat sekitar. Selvi Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional sekaligus pembina Seruni KMP, melakukan kunjungan kerjanya dengan meninjau Pusat Daur Ulang Kota Denpasar, Bali pada 7 November 2025. Selvi disambut Wakil Wali Kota Denpasar, IKADEK Agus Arya Wibawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ida Bagus Putra Wirabawa, serta Kepala Unit PDU Victor Andika Putra. Dalam peninjauan, Selvi juga melihat langsung pengolahan sampah organik dan anorganik, serta workshop masyarakat yang mengolah limbah plastik, kain, dan bahan anorganik menjadi tas, koper, pot, tanaman, dan juga kerajinan rumah tangga. Ia juga berdialog dengan komunitas pegiat lingkungan dan Kepala Desa Kesiman, Kertalangu, Imade Suena, mengenai pentingnya edukasi pemilihan sampah sejak dari rumah, agar kesadaran lingkungan tumbuh berkelanjutan. Kalau edukasinya ke masyarakat sendiri untuk mengolah sampah, kalau untuk ke rumah tangga, itu semua rata-rata sudah memilah. Sumbernya ini kan yang desa, Ibu. Jadi titik yang harapkan Bapak Kepala Desa, targetnya 2028 nanti, itu sampahnya selesai di desa. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar menjelaskan bahwa proses pengolahan kompos dan pembuatan produk seperti vaping block dan juga pelet organik. Sebelum meninggalkan PDU, Ibu Selvi menyerahkan 120 bingkisan sembako kepada masyarakat sekitar. Berharap kehadirannya memperkuat sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan berdaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan upacara bendera bersama di halaman kantor Dinas Pendidikan dengan khidmat. Melalui peringatan ini, Dinas Kebudayaan menegaskan pentingnya peran generasi muda Jakarta dalam membangun peradaban yang berakar pada nilai-nilai budaya, kebinekaan, dan juga gotong royong. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan upacara bendera bersama pada Senin 10 November 2025. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang semangat juang para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dalam suasana kebersamaan, para peserta upacara turut menghayati nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Pada hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala, penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan,
melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum pernah mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri pada hari ini. Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Hari ini, marilah kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita. Bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani dengan lebih tulus. Melalui peringatan ini, Dinas Kebudayaan menegaskan pentingnya peran generasi muda Jakarta sebagai penerus perjuangan bangsa dalam membangun peradaban kota yang berakar pada nilai-nilai budaya, kebinekaan, dan gotong royong, sesuai semangat perjuangan para pahlawan yang senantiasa relevan hingga hari ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i hadir dalam welcoming dinner Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2025 di Balai Kota Tangerang pada Senin malam. Dalam kesempatan itu, Romo menegaskan bahwa madrasah tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga mendorong bakat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar berjalan beriringan. Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2025 digelar sebagai ajang untuk menumbuhkan semangat inovasi dan penguasaan teknologi bagi siswa madrasah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para pelajar madrasah ibtidayah, sanawiyah, dan aliyah untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang sains dan riset. Pada welcoming dinner menyambut Grand Final OMI, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa madrasah tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari ajaran Islam. Ajang tersebut menjadi langkah nyata dari pengajaran di madrasah, bahwa ilmu agama dan teknologi dapat berjalan beriringan untuk membantu generasi yang beriman, berilmu, dan berdaya saing di era modern. Pemenang OMI 2025 akan mendapatkan penghargaan berupa medali dan sertifikat, serta berkesempatan direkomendasikan ke perguruan tinggi negeri terbaik. Yang ingin saya sampaikan, bahwa madrasah hari ini tidak melulu hanya mempelajari apa yang selama ini dikenal dengan pelajaran fikih, tarikh Islam, tauhid, adab, dan lain sebagainya. Tapi juga sudah mempelajari teknologi. Karena sesungguhnya teknologi itu juga bagian dari ajaran Islam. Sama seperti kedokteran, pertanian, perikanan, kelautan, astronomi, itu adalah bagian dari ajaran Islam. Jadi kita ingin meredefinisi kembali pengajaran Islam itu tidak sebatas hanya pengetahuan-pengetahuan untuk melakukan ibadah mahdoh, tapi juga untuk melakukan kehidupan di semua lini, termasuk bidang teknologi. Dan itu yang sekarang sedang berlangsung, insya Allah akan berlangsung mulai hari ini sampai 5 hari ke depan, sampai tanggal 14. Dan insya Allah kita akan melihat nanti hasil-hasil dari temuan dari para siswa madrasah, baik di bidang sains maupun riset. Dan sekali lagi kita ingin membuktikan bahwa cerita agama itu juga cerita tentang teknologi. Dari Tangerang, Fahrizal, Fani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari mancanegara pemirsa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Suriah dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih. Sosok itu adalah Ahmad al-Shara, pemimpin baru Suriah yang baru setahun menjabat setelah menumbangkan rezim otoriter Bashar Assad. Al-Shara yang pernah menjadi anggota kelompok militan Al-Qaeda dan ditahan di penjara Amerika di Irak, kini muncul sebagai figur yang diterima di panggung internasional. Perjalanannya dari seorang pemberontak menjadi presiden yang diterima di Gedung Putih dianggap sebagai simbol perubahan geopolitik di Timur Tengah. Perjalanan politik Al-Shara dinilai luar biasa
Laki-laki 47 tahun itu pernah menjadi komandan militan yang menentang pasukan Amerika di Irak pada awal 2000-an. Ia ditangkap, ditahan, dan diintegrasi di sebuah pusat penahanan yang dikendalikan Amerika Serikat. Namun setelah dibebaskan, Al-Syara'ah memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda dan memasuki area politik lokal Suriah sebagai tokoh rekonsiliasi antar faksi. Dalam kunjungannya ke Amerika, Al-Syara'ah diharapkan mengumumkan keikutsertaan Suriah dalam koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat untuk melawan ISIS. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menegaskan komitmen Suriah terhadap stabilitas regional dan perang melawan terorisme. Sebelumnya pada bulan Mei, Al-Syara'ah sudah bertemu Presiden Donald Trump di Arab Saudi. Dalam perjumpaan itu, Trump mengumumkan penghapusan sanksi ekonomi yang telah membelenggu Suriah selama puluhan tahun, termasuk penangguhan penerapan Caesar ACT, undang-undang yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM oleh rezim Assad. Dalam pertemuan di Gedung Putih, ia akan mendorong pembatalan penuh Caesar ACT yang masih membutuhkan persetujuan Kongres untuk dihapuskan secara permanen. Dalam pernyataan resmi Kementerian Informasi Suriah, Al-Syara'ah disebut akan menegaskan pesan pentingnya menghentikan sanksi ekonomi demi pemulihan dan investasi, sekaligus meneguhkan komitmen Suriah untuk melanjutkan perang melawan terorisme dan membangun stabilitas regional. Kunjungan ini tak hanya dipandang sebagai keberhasilan diplomasi Suriah, tetapi juga pencapaian personal bagi seorang pria yang pernah dipenjara pasukan Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sidang Umum Pariwisata PBB digelar di Riyadh. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Sidang Umum Pariwisata PBB ke-26 resmi dibuka di Riyadh pada Jumat 7 November 2025. Acara ini diikuti sekitar 160 delegasi dari berbagai negara. Inilah rekaman yang menunjukkan banyaknya menteri dan pejabat senior dari dunia Arab dan Asia yang hadir dalam upacara pembukaan. Sejumlah menteri tingkat tinggi, pemimpin industri, dan perwakilan organisasi internasional hadir dalam acara pembuka yang digelar di ibu kota Arab Saudi tersebut. Menteri Pariwisata Saudi Ahmed bin Alkel Al-Khatib dan Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB Jura Pololi Kaspili turut menyampaikan pidato. Sidang ini akan membahas peran inovasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta penyusunan kerangka kerja untuk kerjasama internasional di masa mendatang. Konferensi yang berlangsung di Arab Saudi pada 7 hingga 11 November ini mengusung tema AI Powered Tourism Redefining the Future yang menekankan bagaimana teknologi kecerdasan buatan mulai mengubah wajah sektor pariwisata global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Rio Bonito di Brazil masih dalam keadaan darurat setelah angin puting beliung dahsyat menerjang kawasan itu pada Jumat 7 November lalu, menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan ratusan orang terluka. Rekaman pada Minggu 9 November 2025 menunjukkan kerusakan parah di kawasan terdampak dengan pohon tumbang, rumah hancur, mobil rusak, dan puing-puing berserakan di jalanan. Angin puting beliung yang sementara diklasifikasikan sebagai F3 dengan kecepatan angin mencapai 250 km per jam melanda negara bagian Paraná di selatan Brazil, dekat perbatasan dengan Argentina. Otoritas menyebut hingga 90% wilayah terdampak dan menetapkan status darurat bencana. Kota terparah adalah Rio Bonito dengan 5 korban tewas serta 1 korban lain dilaporkan di daerah pedesaan Guarapuava. Pemerintah negara bagian menetapkan 3 hari masa berkabung nasional. Sementara Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan bela sungkawa dan solidaritas kepada keluarga korban melalui akun resmi X miliknya. Pemerintah daerah mengimbau warga untuk tetap di tempat aman serta mematuhi arahan otoritas sambil mengordinasikan bantuan kemanusiaan dan tim pembersihan untuk memulihkan layanan pokok. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, evakuasi besar-besaran dari wilayah rawan banjir di Metro Manila terus berlangsung setelah otoritas Filipina mengeluarkan status waspada tinggi akibat mendekatnya super typhoon Phungwong. Rekaman yang diambil di Paranaque pada Minggu 9 November 2025 menunjukkan warga mulai tiba di pusat-pusat evakuasi, mendaftar untuk mendapatkan bantuan, dan menempati tenda-tenda sementara menjelang datangnya badai. Seorang pengungsi bernama Maria Okada mengaku segera mengungsi karena rumahnya berdekatan dengan sungai dan ia takut akan keselamatan 4 anaknya. Sementara pengungsi lain, Christina Villanueva, mengungkapkan ketakutannya karena topan yang melanda Cebu sebelumnya bukan super typhoon namun menelan banyak korban, sehingga mereka panik dan mengungsi lebih awal. Menurut laporan, sedikitnya 2 orang telah meninggal dunia dalam bencana tersebut. Sementara pihak berwenang telah mengevakuasi sekitar 1 juta penduduk. Badan Meteorologi Filipina Pagasa menyatakan kondisi mengancam jiwa masih akan berlanjut saat super typhoon yang secara lokal disebut Uwan terus melintasi wilayah Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 185 km per jam dan hembusan hingga 230 km per jam. Sementara itu, Pusat Peringatan Topan Gabungan Amerika Serikat atau GTWC mengklasifikasikan Phungwong sebagai topan kategori 3 dan menjadi siklon tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi masih dari mancanegara, pemirsa. Pemerintah Federal Amerika Serikat melalui FAA atau Federal Aviation Administration memerintahkan maskapai untuk mengurangi sekitar 10% penerbangan di 40 bandara terbesar di negara ini. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pengendali lalu lintas udara saat government shutdown dan memastikan keselamatan penumpang. Pengurangan penerbangan dianggarkan mulai berlaku pada hari Jumat dan penumpang disarankan untuk segera memeriksa status penerbangan mereka dengan maskapai. FAA menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan darurat untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, mengingat pengendali lalu lintas udara di seluruh negara sedang terbatas akibat government shutdown. 40 bandara terdampak meliputi wilayah strategis di Amerika Serikat, dari pesisir barat hingga timur, dan termasuk beberapa bandara paling ramai. FAA menekankan bahwa pengurangan ini adalah untuk mempertahankan standar keselamatan, dan maskapai sudah dihimbau untuk menyesuaikan jadwal penerbangan. Penumpang diharapkan menghubungi maskapai atau mengunduh aplikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pemotongan penerbangan. Keputusan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap jadwal penerbangan selama government shutdown berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Senat Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik menolak RUU yang akan membatasi kekuasaan Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan militer ke Venezuela tanpa izin Kongres. Keputusan ini memberikan Presiden ruang gerak hukum yang lebih besar untuk menguatkan kekuatan atau menggunakan kekuatan militer di wilayah Karibia. Hasil pemungutan suara di Senat berakhir tipis, 51 menolak dan 49 mendukung. Hanya 2 senator Republik, Rand Paul dari Kentucky dan juga Lisa Murkowski dari Alaska, yang memilih seirama dengan Partai Demokrat. Resolusi tersebut mengatur Presiden harus mendapat persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan militer ke Venezuela di tengah kekhawatiran eskalasi konflik di Karibia. Namun Republikan menilai pembatasan tersebut akan melemahkan posisi Amerika Serikat dan menghambat tindakan cepat terhadap ancaman narkoba. Administrasi Trump telah meningkatkan aktivitas militer di perairan Karibia, termasuk penyerangan kapal yang diduga menyundupkan narkoba, serta penempatan kapal induk canggih. Kampanye ini telah menyebabkan 69 korban tewas dalam 17 serangan terkonfirmasi. Tokoh Demokrat seperti Senator Adam Schiff menilai aksi militer tersebut bisa menjadi upaya perubahan rezim dan menegaskan Kongres harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Ditolaknya resolusi ini membuat Presiden Trump tetap memiliki ruang gerak penuh untuk melanjutkan pembangunan kekuatan naval di Karibia. Keputusan Senat ini memicu debat luas terkait dengan batasan kekuasaan eksekutif dalam urusan perang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah negara bagian Maryland menggugat administrasi Presiden Donald Trump atas keputusan membatalkan pembangunan markas baru FBI di Greenbelt, Maryland. Gubernur Wes Moore menyebut keputusan untuk menindak atau memindahkan lokasi ke gedung Ronald Reagan di Washington DC sebagai langkah yang melanggar hukum dan merugikan ekonomi warga Maryland.
Dalam konferensi pers bersama dengan pejabat Maryland, Gubernur Wes Moore menyatakan gedung Reagan terlalu tua, terlalu kecil dan tidak aman untuk menjadi markas baru FBI. Ia menilai administrasi Trump telah menyingkirkan proses perencanaan dan seleksi yang sudah ditetapkan di era pemerintahan Biden. Jaksa Agung Maryland, Anthony Brown, menuduh bahwa administrasi Trump melanggar hukum federal dengan mengabaikan arahan Kongres dan mengalokasikan ulang lebih dari $1 miliar dana untuk proyek Greenbelt. Dalam gugatannya, Maryland juga meminta pengadilan untuk menghentikan pemilihan gedung Reagan dan mencegah pengalihan dana yang sudah disetujui Kongres. Dua senator Maryland, Chris Van Hollen dan juga Angela, mengecap keputusan tersebut menyebut Greenbelt sebagai lokasi yang paling memenuhi kebutuhan keamanan dan misi FBI. Pemerintahan Kabupaten Prince George menyatakan bahwa pembangunan di Greenbelt akan menjadi proyek ekonomi terbesar di sejarah wilayahnya, menciptakan lebih dari 7.500 lapangan kerja dan manfaat hingga $4 miliar. Saat ini markas FBI masih berada di gedung J. Edgar Hoover di Pennsylvania Avenue yang sudah hampir 50 tahun dikritik tidak layak huni. Pihak FBI dan juga GSA berdalih pemindahan markas ke gedung Reagan akan menghemat waktu dan biaya pembangunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah 11 tahun penantian panjang, Israel akhirnya menerima kembali jenazah Hadar Goldin sebagai atau seorang prajurit yang tewas di Gaza pada perang tahun 2014. Informasi ini disampaikan pemerintah Israel pada Minggu 10 November 2025. Hadar Goldin saat itu berusia 23 tahun dilaporkan tewas hanya 2 jam setelah gencatan senjata mulai berlaku dalam Perang Gaza 2014. Bagi warga Israel, namanya menjadi simbol kegigihan dan kesedihan dalam membawa pulang para prajurit yang gugur. Menurut militer Israel, selama bertahun-tahun mereka telah meyakini bahwa Hadar Goldin sudah gugur berdasarkan temuan barang-barang pribadinya di dalam terowongan tempur, termasuk baju yang berlumur darah dan jalur tali jubah doa Yahudi miliknya. Jenazah Goldin menjadi satu-satunya sisa dari para prajurit Israel yang gugur dan ditahan di Gaza sebelum meledaknya Perang Baru pada 2023. Pemulangan ini dinilai sebagai terobosan besar dalam perjanjian gencatan senjata yang sementara masih rentan dengan insiden kekerasan dan pertukaran tawanan yang lamban. Konvoi polisi yang mengantar jenazah menuju Lembaga Forensik Nasional Israel disambut warga di sepanjang jalan. Banyak di antara mereka menangis, memberi hormat, dan membawa bendera Israel. Orang tua Goldin mengungkapkan kelegaan sekaligus kepedihan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pasukan pertahanan Israel yang telah membawa putra mereka pulang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet mingguan mengakui bahwa penahanan jenazah Goldin selama bertahun-tahun menjadi sumber penderitaan yang mendalam bagi keluarganya. Meski peristiwa ini membawa kelegaan bagi keluarga Goldin, sebagian pengamat menilai bahwa pemulangan jenazah ini tak lepas dari dimensi politik yang rumit di saat pemerintah Israel mendapat tekanan domestik atas penanganan konflik terkini di Gaza dan nasib sandera yang masih tertinggal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah resmi memperkenalkan langkah baru untuk melindungi pekerja migran Indonesia melalui peluncuran sebuah buku yang berisi panduan keuangan sederhana bagi pekerja migran dan keluarganya. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Mukhtarudin mengungkapkan, peluncuran buku saku ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman keuangan sejak dini bagi calon pekerja migran. Buku saku ini berisi penjelasan praktis tentang cara mengelola uang, serta pilihan investasi aman yang bisa dimanfaatkan pekerja migran dan keluarganya. Sementara Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani menyebut, edukasi keuangan menjadi bagian penting dalam perlindungan pekerja migran, karena banyak dari mereka yang belum memiliki pemahaman mengelola penghasilan dengan benar. Bersama dengan berbagai lembaga keuangan, pemerintah berharap program ini dapat membantu pekerja migran lebih siap dan mandiri secara finansial. Buku saku tentang literasi keuangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya bagaimana mengelola keuangan yang bijak, yang benar, sehingga tidak tertipu, tidak disalahgunakan oleh oknum baik di negara lain maupun di negara kita terhadap para pekerja migran kita. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Christina Aryani menekankan pentingnya mengajarkan pekerja migran mengelola keuangan dengan bijak. Intinya kita ngajarin mereka, pertama mengelola keuangan. Tadi Pak Menteri bilang jangan konsumtif ya. Berapa besar kita gunakan untuk pengeluaran kirim ke keluarga. Keluarga juga diajarin jangan konsumtif. Kemudian kalau investasi kan bisa diajari untuk masuk ke SBN, terus kemudian beli emas ya. Dari Jakarta, Behtari Mutia, Simpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo TV untuk mengupdate informasi lainnya. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.